Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok podcast 2 kelas 8B ingin membahas mengenai peraturan lalu lintas sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Wening Cahyani Tias. Perkenalkan, nama saya Aidin Sarah Fitri. Saya Safira Dewi Pratama. Saya Raffi Ahmad Adi Prasetyo. Saya Muhammad Asraf Wibowo. Di sini kita sudah kedatangan narasumber nih. Bolehkah Bapak memperkenalkan diri? Baik, nama saya Faris Dian Pratama. Saya bertugas atau bekerja di SMPN 1 Simo sebagai guru PPKN. Kan di sini kita mau bertanya-tanya Pak tentang peraturan lalu lintas sekarang ini. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan peraturan lalu lintas dan berikan contohnya, Pak? Oke, maksud dari peraturan lalu lintas itu adalah segala aturan yang mengatur gerak dari kendaraan, kemudian juga orang yang berada di jalanan ya, untuk menciptakan suatu ketertiban, nyamanan dan lain sebagainya. Itu adalah aturan lalu lintas. Jadi tidak hanya kendaraan saja, tapi juga orang itu masuk dalam aturan lalu lintas. Jalan kaki pun juga masuk dalam aturan lalu lintas. Kemudian untuk contohnya tadi ya, untuk contohnya itu banyak. Misalnya untuk kendaraan itu bisa memakai plat nomor, kemudian melengkapi surat-suratnya, kemudian juga warna sesuai dengan STNK. Kemudian untuk orangnya itu untuk pejalan kaki ya menggunakan helm ketika mengendarai sepeda motor, kemudian juga menyeberangi jalan dengan zebra cross ya, itu juga aturan mengenai lalu lintas. Oh, jadi begitu ya Pak. Lalu apa fungsi peraturan lalu lintas saat ini? Jadi untuk peraturan lalu lintas sama seperti aturan-aturan lainnya, ya kan? Aturan lalu lintas itu digunakan untuk menciptakan ketertiban, kenyamanan, kelancaran, dan keamanan pengguna jalan, ya, supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan yang diakibatkan dari pelanggaran dari aturan lalu lintas. Itu tujuannya. Kan sekarang banyak ya Pak yang belum taati peraturan lalu lintas, Ya. seperti memakai helm, membawa SIM, dan memasang knalpot brong dan lain sebagainya. Bagaimana pendapat Bapak tentang perihal tersebut? Oke, jadi pendapat saya tentang masih banyaknya ya itu oknum-oknum yang melanggar aturan lalu lintas itu memang karena disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah faktor edukasi ya, di mana mereka itu kurang mendapatkan edukasi bahwa seperti tidak memakai helm itu sebenarnya tidak membahayakan bagi pemerintah, itu tidak membahayakan, tapi bagi diri sendiri ya itu sangat membahayakan ya, apabila terjadi kecelakaan dan lain sebagainya. Kemudian juga ada yang memakai knalpot brong dan lain sebagainya. Mungkin bagi pemakainya itu terlihat keren, gitu. Bagi terlihat keren dan luar biasa gitu ya. Padahal bagi orang lain yang merasakan itu tentunya itu sangat mengganggu ya. Misalnya di rumah ada yang punya bayi atau sakit gigi ya, lewat ada kendaraan lewat ya, makin emosi rasanya itu. Alasan lain kenapa pengendara harus berhenti di belakang garis marka? Oke, jadi kenapa pengendara harus berhenti di belakang garis marka ya? Jadi setiap kita berada di Bangjo kalau kita sebut ya, di rambu-rambu lalu lintas itu tentu ada marka, ada garis ya. Harus pengendara itu harus berhenti di belakang garis. Kenapa? Alasan yang pertama karena itu memang diatur di aturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ya tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Di situ mengatur bahwa kendaraan yang berhenti tidak boleh melebihi marka. Kemudian yang kedua berkaitan dengan PPKN ya, tentunya sudah kita pelajari bersama. Kalau kita berhenti kok sampai melewati marka, tentunya mengganggu hak jalan kaki, karena pejalan kaki itu akan melewati apa? Zebra cross ya. Kalau kita lewat garis marka, tentunya yang kita injak itu biasanya zebra cross. Jadi kalau kita sampai melewati itu sudah melanggar hak orang lain. Jadi seperti itu. Jika melanggar lalu lintas, apa akan terkena denda atau sanksi? Ya, untuk pelanggaran lalu lintas itu juga diatur dari aturan tadi ya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Itu termasuk tindak pidana ringan atau kita bisa sebut tipiring. Nah, tipiring ini akan mendapatkan sanksi ya berupa denda ya, berupa denda. Kita ketahui bahwa hukum di Indonesia itu ada 4 bentuk, ada denda, ada kurungan, ada penjara, ada hukum mati gitu. Kalau kita melanggar lalu lintas tidak menggunakan helm, tidak mungkin kan kita dihukum mati ya kan? Karena itu sudah masuk di aturannya tipiring, tindak pidana ringan itu kita mendapatkan denda.
Jadi begitu ya Pak, kita kan mau bertanya-tanya, apa Bapak Faris pernah terkena tilang? Oke, untuk terkena tilang pengalaman saya waktu sekolah ya, ini jangan sampai ditiru ya, jangan sampai ditiru adik-adik ya. Jadi waktu saya sekolah di STM dulu ya, zaman STM tentunya saya menggunakan motor ya, dan saya itu selalu lewat jalur yang sering tidak ada tilangannya, tapi namanya juga orang apes ya. Waktu itu kebetulan di Purwosari di Solo itu ada tilangan dan akhirnya saya kena tilang bersama teman saya itu ya, dan akhirnya ya sebagai warga negara yang baik akhirnya kita membayar denda ya di pengadilan, kita datang di pengadilan dan membayar denda. Itu pengalaman tilang pertama saya. Jika melanggar, berapa denda yang harus dibayar, Pak? Oke, untuk dendanya ya, dendanya itu kisaran 250.000 sampai dengan 1 juta ya, itu sudah diatur di undang-undang tadi tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk dendanya itu disesuaikan berdasarkan pelanggarannya. Dari pelanggaran melewati batas marka tadi sebenarnya sudah ada dendanya juga. Tapi yang paling sering yang ditilang itu biasanya tidak memakai helm, kemudian juga berbonceng 3, yang dewasa itu ya 3, kemudian juga tidak membawa surat-surat, apalagi tidak membawa STNK. Nah, itu tidak hanya ditilang, biasanya motor itu ditahan ya, lalu harus menunjukkan STNK, baru nanti akan ada tilangan atau denda ya di pengadilan seperti itu. Oh, banyak juga ya Pak dendanya. Ya, Jadi semua orang harus mematuhi aturan lalu lintas, Pak? iya, semua orang, semua pengguna jalan ya itu harus mematuhi peraturan lalu lintas, baik anak kecil dewasa. Jadi kalau kita sering melihat itu anak kecil tidak menggunakan helm ya, padahal itu salah. Jadi semua orang yang ada di jalan ya itu harus menggunakan helm dan lain sebagainya. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Sekarang kami tahu pengertian aturan lalu lintas. Ya, sama. Kira-kira Bapak mengendarai motor umur berapa ya Pak? Untuk pertama kali mengendarai motor kalau tidak salah saya usia SMP mau ke SMA. Itu berarti usia berapa ya? Usia kalian berarti ya? Sekitar 13-14 tahun lah. Itu pertama kali. Kalau dulu kan motor itu masih jarang karena pakainya sepeda. Mohon maaf ya Pak, mau bertanya, apa Bapak Faris pernah menabrak orang itu? Ya. Kecelakaan di jalan. Oke. Ya itu. Pengalaman saya ya ketika belajar motor itu, setelah belajar saya bisa naik motor sebenarnya ya. Cuma saya tuh pertama kali kecelakaan itu ada di desa, waktu itu di tempat mbah saya ya di Wonogiri. Itu karena jalannya naik ya, itu naik gitu ya, saya gas terus, kemudian ketika sudah sampai di atas, itu ternyata gasnya nyantol, kemudian masuk di tanaman-tanaman warga, nah, gitu ya. Jadi kemudian warga kaget ya, dikira ada hewan apa gitu ya, ternyata itu bapak. Kemudian pengalaman saya selanjutnya, setelah itu saya lama sekali ya, tidak merasakan kecelakaan alhamdulillah. Tapi tahun 2021 ya, saya pernah mengalami kecelakaan di Sambi tepatnya waktu perjalanan ke sekolah, waktu daring ya. Saya meraba ada murid ya, ada murid yang saya tabrak, tapi bukan murid sini, kemudian murid di daerah Sambi seperti itu. Itu pengalaman kecelakaan paling parah ada di situ. Ya, untuk pengalaman ada di sendiri, mungkin ada yang pernah mengalami seperti bapak atas kecelakaan? Ya, tapi teman saya. Gimana itu ceritanya? Kan pertama itu Bapak, dia itu Sekolah. Terus bolos. Nah terus kan manjat pagar gitu. Ke sekolah. Habis itu dia sama teman-temannya itu Ya. mau cari makan. Pas di jalan ketemu bapak-bapak. Ya udah kakek-kakek gitu loh. Tuh, orang? Dia Terus? tua gitu. Enggak. Tua. Terus mau belok itu enggak sen. Enggak Oh, sen terus. set ya. Hampir sama seperti saya itu ya pengalaman terus. Terus ya Ditabrak sama teman saya. Berarti nabrak kayak kamu. Oke, terus untuk apa namanya keadaannya? Ya bapaknya itu katanya koma gitu, terus habis itu katanya kabar-kabar meninggal dunia gitu. Itu ya, jadi lebih mengerikan dari saya ya. Mungkin itu karena efek membolos tadi ya, yang kurang baik, kemudian sudah membolos, menabrak orang, meninggal sekalian ya. Jadi jangan ditiru ya. terima kasih Pak atas penjelasannya. Sekarang kami tahu pentingnya aturan lalu lintas.
Oke teman-teman, kita perlu menaati peraturan lalu lintas agar terhindar dari bahaya di jalan, dan jaga kesehatan kalian agar tetap fit dan bisa beraktivitas sehari-hari. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.